Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Reski Amelia dengan NIM 224601025 dari Fakultas Hukum Universitas Laki Dende. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pelanggaran HAM berat atau biasa disebut dengan extraordinary crime, yaitu pada mata kuliah Hukum Pidana Internasional yang dibawakan oleh dosen pengampu saya, Bapak Saiful Arifin SHMH. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Yang pertama, dasar hukum pidana internasional. Statuta Roma disahkan pada tahun 1998, berlaku pada 1 Juli 2002, kemudian dibentuk pengadilan internasional, yaitu International Criminal Court atau biasa disebut dengan ICC, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda untuk mengadili kejahatan-kejahatan seperti genocide yang diatur dalam pasal 6, Crimes Against Humanity yang diatur pada pasal 7, Acts of War yang diatur pada pasal 8, dan Acts of Aggression yang diatur pada pasal 8 bis. Mengulas singkat sejarah. Pada pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu membentuk pengadilan untuk mengadili pimpinan Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang yang ditandai pada Pengadilan HAM Nuremberg dan Pengadilan HAM Tokyo. Setelah itu, PBB membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili kejahatan-kejahatan kemanusiaan di Yugoslavia atau ICTY pada tahun 1993 dan kejahatan genosida di Rwanda atau ICTR pada tahun 1994. Salah satu alasan dibentuknya pengadilan International Criminal Court dibentuk karena dunia internasional memandang bahwa kelemahan ini merupakan respon langsung untuk mengatasi berbagai kelemahan struktural, politis, dan operasional dari pengadilan kejahatan internasional yang bersifat ad hoc atau sementara. Sehingga dari dasar itulah lahirlah Statuta Roma sebagai dasar perbentuk ICC atau International Criminal Court. Negara Indonesia hingga saat ini belum mengadopsi atau meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court atau ICC. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, lanjut. Prinsip kewenangan International Criminal Court. Dalam Statuta Roma dikenal dengan dua prinsip kewenangan ICC atau International Criminal Court, yaitu prinsip unwilling pada pasal 17 ayat 2. Prinsip ini berlaku apabila suatu negara tidak mau mengadili pelaku kejahatan internasional sehingga menunda proses peradilan, melindungi pelaku atau pengadilannya tidak independen. Dalam kondisi tersebut, International Criminal Court dapat mengambil ahli penanganan perkara. Yang kedua, prinsip unable, pasal 17 ayat 3. Prinsip ini berlaku apabila suatu negara tidak mampu mengadili kejahatan internasional karena sistem peradilannya gagal atau tidak dapat menghadirkan terdakwa. Dalam keadaan seperti ini, ICC, International Criminal Court, juga dapat mengambil ahli proses peradilan. Tujuan dari kedua prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak luput dari pertanggungjawaban dan mendapatkan peradilan yang adil. Oke, materi selanjutnya. Pengaturan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Di Indonesia, meskipun belum meratifikasi Statuta Roma, pelanggaran HAM berat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut telah mengatur dua, yaitu kejahatan genosida dalam pasal 8, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 9. Pengadilan HAM di Indonesia berada di 4 titik, yaitu Medan, Jakarta Pusat, Surabaya, dan Makassar. Pembentukan pengadilan HAM ad hoc setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pemerintah Indonesia membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM berat, antara lain pada kasus pertama, kasus Timur Timur, pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timur Timur sebelum dan sesudah jejak pendapat 1999. Yang kedua, tragedi Tanjung Priok, pelanggaran HAM berat yang terjadi pada peristiwa Tanjung Priok, Jakarta 12 September 1984.
Apa yang menjadi dasar kenapa pelanggaran HAM berat disebut dengan extraordinary crime? Karena karakteristik tersebut, dan saya akan menyebutkan karakteristiknya. Yang pertama, tidak tunduk pada legalitas. Yang kedua, asas locus delicti tidak berlaku. Yang ketiga, tidak berlaku asas nebis in idem. Keempat, tidak mengenal daluarsa. Itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Mungkin sekiranya materi saya dapat berguna untuk kemudian hari. Jadi, jika ada kekurangan materi maupun perkataan saya yang kurang terdengar, mohon dimaafkan. Sekian dari materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rizky Amelia. Bye-bye.